Bismillahirrahmanirrahim. Kang Ujang adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Kota Depok. Beliau begitu semangat dalam menghadapi perannya sebagai Kepala Sekolah. Saat ini Kang Ujang beserta para guru sedang mempersiapkan murid-murid kelas 9 akan meninggalkan sekolah ini, meninggalkan SMP Negeri 31. Kang Ujang sebagai Kepala Sekolah SMP 31, bagaimana akan melihat keberadaan sekolah SMP 31 hingga hari ini? Ya, SMP 31 sampai saat ini memang kita secara gedung ya memang mungkin kita belum punya gedung. Mudah-mudahan di tahun 2027 nanti pemerintah Kota Depok segera membangunnya. Tetapi walaupun demikian, kita dengan bersama guru-guru yang lain tetap semangat senantiasa memotivasi para siswa untuk selalu semangat belajarnya. Terutama anak-anak kelas 9 yang hari ini sedang melaksanakan kegiatan PSAJ yang merupakan penilaian terakhir sebelum mereka nanti melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu SMA, SMK, ataupun sekolah yang lainnya. Tantangan apa Kang yang akan rasakan dalam menghadapi melepas anak kelas 9 ini menuju jenjang lebih tinggi? Tantangannya pertama terkait dengan semangat, mungkin ya semangat dari anak-anak itu tidak semuanya memiliki semangat yang kuat, yang besar gitu ya. Ada mungkin anak-anak yang memang dari ketika dia SD, SMP-nya memang punya semangat yang kuat, kemudian ditunjang lagi dengan kondisi ekonomi orang tuanya yang baik gitu ya. Ada juga anak-anak yang terkendala dengan kondisi orang tuanya, misalnya ada anak yang orang tuanya broken gitu ya. Kemudian anak tersebut dia ikut sama neneknya, kakeknya, sehingga memang perlu pendampingan yang senantiasa terus-menerus kepada anak tersebut agar walaupun kondisi dia di rumahnya memang tidak sempurna keluarganya, tetap harus punya keinginan yang kuat untuk sekolah begitu. Apalagi Pemda ini kan sudah memfasilitasi ada sekolah rakyat bagi anak-anak yang mungkin ekonominya kurang mampu, itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak yang kondisinya seperti itu. Kemudian juga mungkin ada anak-anak yang punya kemampuan di bidang olahraga yang lain, bisa melanjutkan ke jenjang yang SMA, itu bisa menggunakan jalur prestasi non akademik ataupun prestasi akademik yang lainnya. Jadi intinya kami senantiasa mendorong pada anak-anak agar mereka senantiasa tetap punya semangat kuat untuk melanjutkan sekolahnya sampai ke jenjang yang paling tinggi gitu Pak. Spirit apa yang kepala sekolah berikan dan para guru agar mereka tetap stay di jalur semangat Kang? Ya, jadi kita untuk anak-anak yang mengalami kendala tersebut, kita memanggil orang tuanya, memanggil anaknya gitu ya, untuk memberikan pendampingan, untuk diberikan pengarahan, pendampingan, diberikan penguatan-penguatan agar mereka tidak tersandung kepada kondisi tersebut ya. Sehingga kepada anak-anak yang tadi bermasalah dengan keluarganya dan ekonominya, senantiasa kita berikan pendampingan agar mereka semangat untuk sekolahnya. Karena tidak sedikit orang tua yang mungkin belum tahu, misalnya ada jalur ekonomi yang tidak mampu, misalnya ya seperti apa caranya. Bahkan kita juga alhamdulillah di tahun ini ada beberapa anak yang melanjutkan ke jenjang sekolah taruna gitu ya. Kebetulan anak tersebut memiliki kemampuan akademis,
memiliki kemampuan keterampilan paskibra dan lain-lain yang menunjang mereka untuk bisa melanjutkan ke sekolah-sekolah taruna kedinasan ya, seperti ada yang ke Taruna Nusantara seperti itu. Bahkan kita juga sudah mensosialisasikan kepada orang tua terkait ada sekolah gratis ya. Ini di daerah Bogor itu ada satu pesantren yang gratis tanpa biaya, tetapi mereka harus memiliki kemampuan dalam membaca Al-Quran, memiliki kemampuan semangat untuk beribadah gitu ya. Itu bisa difasilitasi untuk melanjutkan ke sekolah Islam yang memang free semuanya gitu. Itu juga kita sudah sampaikan kepada orang tua agar orang tua bisa memanfaatkan sekolah seperti itu untuk mewadahi anak-anak bisa mengembangkan sekolahnya, bisa melanjutkan sekolahnya. Berapa jumlah kelas 9 saat ini Kang yang akan melepas dari SMP 31? Ya, untuk tahun ini jumlah siswa kelas 9 yang akan nanti kita lepas, kita harapkan bisa menyelesaikan pendidikannya di tahun ini ada sekitar 323 siswa ya untuk tahun ini. Ya, mudah-mudahan nanti dari 323 itu semuanya bisa lulus dengan baik, bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Pesan gini, karena kemarin kita juga sudah mencoba ketika ada siswa yang terkendala dengan transportasi ya. Kebetulan kita itu ada beberapa siswa yang kasusnya broken di keluarga, kemudian mereka juga masalah ekonomi, kemudian anak tersebut tidak bisa atau terkendala dengan transportasi dari rumah ke sekolah. Sehingga kita kemarin sudah mengadakan rapat untuk memfasilitasi, ada beberapa guru atau petugas yang kita kirim ke rumahnya langsung untuk menjemput anak tersebut dari rumahnya ke sekolah agar bisa mengikuti tes PSAJ dengan tepat waktu, tidak kesiangan gitu ya. Jadi itu sampai sejauh itu kita mencoba memfasilitasi anak-anak agar mereka bisa mengikuti PSAJ agar bisa lulus, karena PSAJ itu adalah salah satu penilaian yang dilaksanakan di sekolah dalam rangka menjadi salah satu prasyarat untuk bisa dinyatakan lulus gitu ya. Setidaknya kan ada 3 persyaratan siswa bisa dinyatakan lulus oleh satuan pendidikan. Yang pertama bahwa peserta didik harus menyelesaikan kegiatan pembelajaran dari kelas 7, 8, 9 yang dibuktikan dengan adanya rapot pendidikannya, rapot pembelajarannya. Yang kedua dia menyelesaikan mengikuti rangkaian penilaian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Nah, salah satunya ada penilaian akhir jenjang ini, semua itu akhir jenjang. Kemudian juga ada penilaian atau ujian praktek. Nah, yang ketiga, peserta didik bisa dinyatakan lulus oleh satuan pendidikan juga harus memiliki nilai perilaku yang baik. Nah, untuk itu kita senantiasa mengingatkan kepada anak-anak ketika ada kegiatan apel di sekolah atau upacara di lapangan ya, kita senantiasa mengingatkan agar anak-anak itu memiliki perilaku yang baik, taat terhadap tata tertib, tidak boleh berbuat neko-neko gitu ya, karena kalau misalnya ada anak yang neko-neko, ada anak yang bermasalah, tentu akan menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk kelulusan dia tersebut. Anak-anak kelas 9 tidak lama lagi akan meninggalkan SMP 31. Pesan-pesan kepala sekolah kepada peserta didik kelas 9 Kang. Ya, pesannya yang pertama tentu tadi bahwa yang pertama, yang paling utama adalah anak-anak yang nanti kita nyatakan lulus, pertama tentu harus punya spirit ya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, satu. Yang kedua tentu saya berpesan kalian adalah
harus menjaga nama baik alma mater SMP 31 gitu ya. Kemudian ini SMP 31 adalah keluarga besar dari mereka-mereka yang akan meninggalkan sekolah. Tentu kami terbuka kepada alumni yang sudah lulus untuk memberikan kontribusi baiknya gitu kepada alma maternya untuk kemajuan sekolah ini. Harapan kepala sekolah, Kang Ujang. Ya. Harapan kepala sekolah kepada siswa kelas 9. Ya, tadi harapannya yang pertama tentu tadi pesan saya yang pertama, agar semua siswa yang nanti lulus agar punya semangat, punya itikat agar senantiasa bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, apakah itu ke SMA, SMK ataupun ke pesantren. Silahkan, itu mana yang bisa dijadikan sekolahnya. Yang kedua tadi agar senantiasa menjaga alma maternya, nama baik alma mater SMP 31. Yang ketiga, bahwa harus diingat bahwa 31 itu adalah alma mater mereka, sehingga diharapkan kami juga ingin agar mereka-mereka yang sudah lulus sebagai alumni memiliki kontribusi positif bagi alma maternya, mungkin dengan hal-hal yang lain, dengan saran, dengan pokoknya apapun yang bisa mereka sumbangkan untuk kemajuan sekolah ini. Itu hal yang baik, hal yang positif, yang tentu akan kita dijadikan sebagai modal untuk pengembangan sekolah. Terima kasih, Kang. Iya.